Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan mencoba memaparkan atau mengkaji tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila ini merupakan sebuah mata pelajaran khususnya di kelas 10 jenjang SMA atau Madrasah Aliyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ataupun memaparkan dan mengkaji tentang pendidikan Pancasila khususnya di kelas 10, yaitu bab 1 dalam hal ini yaitu tentang Pancasila. Elemen Pancasila ya. Di sini mengenai Pancasila ada beberapa tujuan yang harus dipahami oleh siswa-siswi semuanya. Pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Yang kedua, diharapkan mampu menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, diharapkan siswa-siswi semuanya mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Ya, mengenai poin kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Menurut Kailan, di sumbernya tahun 2020 dalam bukunya, Pancasila itu memiliki kedudukan dan fungsi yang mencakup sebagai dasar negara. Pandangan hidup bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan negara Indonesia, budaya bangsa Indonesia, serta filsafat bangsa dan negara. Tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ini, Kailan dalam sumbernya menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu bisa dirinci sebagai berikut. Pertama, Pancasila merupakan dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara. Yang kedua, di atas basis dasar itu berdirilah sebuah negara Indonesia dengan asas politik negara atau kenegaraan, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Di sini kita bisa melihat kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia. Ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai basis, berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan hukum positif yang lainnya. Jadi Pancasila itu sekali lagi menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia juga ya. Dan juga di atasnya Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai basis tadi ya, berdiri juga susunan pemerintahan dan keseluruhan hukum positif yang lainnya. Kemudian segala sesuatu yang disebutkan di atas itu adalah demi tercapainya sebuah tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu dalam hal ini mengenai kebahagiaan bersama, baik itu jasmania ataupun rohaniah. Pancasila sebagai dasar negara, dalam hal ini sebagai sebuah dasar negara Indonesia, Pancasila itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, kita bisa lihat fungsinya apa saja. Yang pertama itu sebagai dasar berdiri dan tegaknya negara.
Yang kedua, Pancasila itu sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila itu sebagai dasar partisipasi warga negara. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Yang kelima, sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Itulah posisi Pancasila ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki fungsi-fungsi yang tadi sudah disebutkan. Pancasila sebagai pandangan hidup itu merupakan sebuah wawasan menyeluruh. Wawasan menyeluruh di sini artinya sebagai acuan dalam kita menilai sesuatu, dalam kita mempelajari sesuatu ya. Sehingga disebut sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup sekali lagi di sini diartikan sebagai suatu wawasan menyeluruh terhadap kegiatan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Tentunya nilai-nilai luhur yang dalam hal ini adalah nilai Pancasila. Di mana pandangan hidup ini diyakini sebagai suatu masyarakat, di mana pandangan hidup ini diyakini oleh masyarakat dan berkembang juga secara dinamis dan menghasilkan pandangan hidup bangsa. Itu. Kemudian, pandangan hidup bersama bangsa Indonesia ini adalah Pancasila yang bersumber dari mana? Pancasila yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu diambil dan bersumberkan dari mana? Sekali lagi dari atau pada akar budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Melalui pandangan hidup yang diyakini inilah bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapi secara tepat. Sehingga tidak terombang-ambing dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia ini, Ernest Renan mengemukakan adanya pokok-pokok pikiran tentang bangsa. Ya, dalam buku Gesmi dan Henry 2018 dijelaskan. Menurut Ernest Renan, pokok-pokok pikiran tentang bangsa itu yang pertama, apa saja? Pokok-pokok pikiran bangsa itu yang pertama, bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Yang kedua, bangsa adalah suatu solidaritas yang besar. Yang ketiga, bangsa adalah suatu hasil sejarah. Yang keempat, karena sejarah berkembang terus, bangsa bukanlah sesuatu yang abadi. Itu menurut selanjutnya bisa dilihat dalam gambar. Ini adalah kumpulan menhir di Tanah Toraja. Tepatnya di Bori, Rentepau, Sulawesi Selatan. Apa sih menhir itu? Tiang batu yang menjadi ungkapan spiritual manusia atas Sang Maha Esa. Ini pembuktian atau perwujudan bahwa nilai-nilai yang lahir dari budaya bangsa. Ya. Kemudian bicara tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, ada istilah ideologi. Nah, ideologi itu perlu dipahami. Ideologi itu apa? Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata ideologia, ya. Ideologia. Apa itu ideologia? Yaitu ajaran mengenai ide dan merupakan komposisi dari pengertian ide yang berarti gagasan atau fenomena dan logos yang berarti akal. Ya, berarti logos akal, ide itu ajaran mengenai ide itu sendiri. Ideologi dalam arti fungsional digolongkan dalam dua tipe. Pertama, ideologi doktrinal dan ideologi pragmatis.
Ideologi doktriner dan ideologi pragmatis itu mengenai ideologi. Apa itu ideologi doktriner? Doktriner, ideologi doktriner di sini maksudnya yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi yang dirumuskan secara sistematis dan terperinci jelas, diindoktrinasikan pada warga dan pelaksanaannya diawasi ketat oleh aparat partai atau pemerintah. Itu ideologi doktriner, yang didoktrin. Artinya ada pendoktrin dan ada yang didoktrin. Kedua, ideologi pragmatis. Ideologi pragmatis itu ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi yang tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, tapi tetap dirumuskan secara umum. Itu ideologi pragmatis. Bagaimana fungsi ideologi bagi manusia? Nah, karena Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa, dalam hal ini perlu diketahui fungsi ideologi bagi manusia. Pertama, fungsi ideologi itu adalah sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah dan bertindak. Yang kedua, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, bangsa, individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi ideologi itu bagi manusia adalah sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa di segala aspek kehidupan. Itu fungsi ideologi. Kita lanjutkan mengenai tujuan Pancasila sebagai ideologi. Apa tujuannya? Pertama, memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain. Yang kedua, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, tujuannya adalah memantapkan pengembangan dan penerusan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Itu tujuan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Yang keempat, mohon maaf saya lanjutkan. Yang keempat masih ada, yaitu tujuannya memantapkan ketahanan nasional. Ini juga perlu untuk bisa memberikan keyakinan, pemantapan terhadap ketahanan nasional kita. Tentunya di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima itu meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Jadi Pancasila sebagai ideologi itu bisa meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Kenapa? Karena semuanya disandarkan dalam ide-ide atau ideologi Pancasila tadi. Kemudian sebagai sebuah ideologi negara, Pancasila itu memiliki kekuatan mengikat, ya. Di sini memiliki kekuatan mengikat dan juga berlaku bagi segenap bangsa Indonesia seluruhnya, tidak terkecuali. Dan juga sebagai kekuatan sosial politik yang ada di negara NKRI. Pancasila itu tidak terbentuk secara tiba-tiba loh. Pancasila itu bisa ditinjau dari proses kausalitas sebab akibat dalam hal ini. Artinya Pancasila itu buatan manusia, tetap ya. Karenanya bisa ditinjau dari proses kausalitas sebab akibatnya. Menurut Kailan dalam sumbernya tahun 2020, secara kausalitas asal mula Pancasila itu bisa dibedakan atas dua macam, yaitu asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. Selanjutnya, kita pahami dulu mengenai asal mula yang langsung seperti apa dan bagaimana. Begitu pula dengan asal mula yang tidak langsung. Asal mula Pancasila yang langsung itu artinya kausa materialis, 1. 2. Kausa formalis. 3. Kausa efisien. 4. Kausa finalis. Sementara asal mula Pancasila yang tidak langsung tadi, di sini ada asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Ini asal mula yang tidak langsung, penyebab. Makanya disebut kausalitas. Sebab akibat, kalau nggak ada akibat nggak mungkin ada sebab. Sebaliknya, ada sebab pasti ada akibat. Adanya Pancasila ya memunculkan ini dampak segala macam terhadap kehidupan berbangsa bernegara. Karena sebagai dasar negara dan dasar ideologi juga.
Kemudian kita lanjutkan, ada 3 elemen kesepakatan untuk mewujudkan demokrasi. Dalam hal ini, pertama, 3 elemen kesepakatan untuk mewujudkan demokrasi itu, pertama itu ada kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Jadi semua masyarakat Indonesia itu memiliki tujuan dan cita-cita bersama. Tidak bisa berbeda-beda. Berbeda-beda meskipun suku, agama, ras, dan lain-lain, tapi tentang tujuan dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa bernegara itu harus sama. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun berbeda dalam hal suku, agama, ras, dan lainnya. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law atau penegakan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Ya, harus ada kesepakatan. Semua harus sama-sama tunduk pada hukum yang sama. Nggak bisa lampu merah di daerah kita diterapkan tidak bisa diterapkan. Harus sama. Di mana-mana lampu merah harus diterapkan sama. Begitu juga dengan aturan secara nasional. Ya. Kecuali peraturan daerah mungkin berbeda-beda. Disesuaikan dan mengacu pada aturan di atasnya. Yaitu ujung-ujungnya kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan mendasarkannya pada Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kesepakatan tentang rule of law tadi ya. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Dibentuklah lembaga-lembaga negara dan lain-lainnya yang mengurusi bidang terkait. Bidang terkait itu bidang-bidang yang ada di kehidupan berbangsa bernegara. Seperti urusan pembuat undang-undang, siapa yang lembaganya apa. Kemudian eksekutif ataupun yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa bernegara, di dalamnya ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu juga kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraannya harus diatur juga. Dan itu itu sebagai 3 elemen kesepakatan untuk mewujudkan sebuah demokrasi. Harus ada ya. Selanjutnya mengenai pandangan terkait pengertian identitas nasional. Nah, tentang Pancasila ini ya, terkait sebagai identitas nasional. Erwin dalam hal ini mengemukakan dalam sumbernya tahun 2013 mengemukakan bahwa identitas nasional itu melekat pada bangsa ya, melekat pada bangsa dan biasanya dikenal juga dengan kepribadian atau karakter bangsa. Itu identitas nasional. Sementara di buku tim dosen-dosen PKN 2011, tim nasional dosen PKN 2011 dijelaskan bahwa identitas nasional itu apa sih? Identitas nasional itu kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Itu identitas nasional, ciri khas. Ya, karakter, kepribadian bangsa. Itu identitas nasional. Nah, apa fungsi identitas nasional? Fungsi identitas nasional di sini pertama sebagai penanda keberadaan atau eksistensi. Kedua sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang dan semangat dan kekuatan bangsa. Yang ketiga sebagai pembeda dengan bangsa lain. Itu fungsi identitas nasional. Bisa dilihat di gambar, ini ada bentuk kebudayaan ya. Sebagai pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia itu mencakup apa saja? Satu, ada unsur sejarah. Dua, ada unsur kebudayaan seperti yang ada di gambar ini ya. Ini merupakan unsur pembentuk identitas nasional. Karena setiap daerah kan memiliki khasnya masing-masing juga. Budayanya, sukunya, kebiasaan-kebiasaannya, dan lain-lainnya. Budaya unggul. Ini juga jadi identitas nasional, suku bangsa. Ada agama. Agama di kita kan ada 6. Ya. Makanya di luar itu bisa disebut bukan sebagai warga negara Indonesia karena Indonesia mengakui 6 agama dan kepercayaan. Dan terakhir adalah bahasa sebagai pembentuk identitas nasional. Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, maka tidak mungkin ada identitas bangsa kita juga. Begitu juga dengan bahasa daerah yang membentuk persatuan dan kesatuan. Ya, Indonesia itu salah satunya dengan kekayaan bahasanya yang kemudian disatukan dengan bahasa Indonesia. Kita lihat, ini adalah lambang negara.
ya sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Di dalamnya juga mencakup bahasa Indonesia, ada juga yaitu bendera Indonesia atau bendera negara ya. Sekali lagi, 1 bahasa, 2 bendera negara, 3 lagu kebangsaan, dan 4 lambang negara seperti yang tercantum di samping. Ini ya, ini lambang negara. Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan? Tulisannya seperti itu. Bagaimana peran Pancasila sebagai identitas nasional? Pertama, Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman perilaku, sekaligus standar justifikasi. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai landasan sistem sosial bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai pegangan hidup.